Ini udah ratusan juta, ibarat kata udah ratusan kali bolak-balik diganti ya kan, biar mobil ini tetap sehat. Di PT Pertamina Patraniaga yang masih jadi yang amat sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kembali lagi di YouTube Angkara Rakyat, suara kebisingan dari rakyat untuk pemerintah. Oke teman-teman, pasca permintaan maaf dari Dirut Pertamina, sekarang itu beredar di sosial media serangan-serangan dari emak-emak yang belum legowo atas korupsi yang terjadi di Pertamina. Nah, dia marah-marah atas apa yang terjadi kepada mereka karena mereka lah yang dirugikan. Bagaimana video dari emak-emak ini? Mari kita saksikan selengkapnya. Buat bapak-bapak yang ganteng, manis, berkacamata Sebenarnya, orang Pertamina, woi, kali ini gaji nggak bapak pantas ini udah dipanggil ratusan mama juta, sih. ibarat kata Tapi udah kata-kata. ratusan kali lipat dibanding dengan gaji rakyat Indonesia pada Contoh. umumnya. Masih nggak cukup juga, Pak. Masih juga harus ditambahin dengan nipu rakyat Indonesia. Memang bangke lo, serakah lo hidupnya ya. Dipikir di awal kau cuma korupsi Sebanyak ini dia 190-an triliun. Ternyata itu per tahun. Udah Bapak udah cantik sih, korupsi cantik. selama 5 tahun. Tinggal dikalikan aja, itu udah 1000-an triliun, Pak. Sebutannya berlipat, ngomong kuadriliun aja berlipat, karena kita nggak kebayang ada uang sebanyak itu. Ibarat kata nih, bapak kalau ngecek saldo di ATM itu Marahin, Pak, nolnya, marahin. Pak, udah nyebrang ke 4 ATM berikutnya. Uang sebanyak itu buat apa, Pak? Lucifer sama Fir'aun aja insecure ngeliat bapak, Pak. Uang sebanyak Marahin, itu Pak, buat marahin. Fir'aun mungkin udah buat ngebangun istana megah, plus agama baru, plus pengikutnya. Nah, buat orang-orang kayak bapak ini buat apa? Nggak kebayang sehedon apa gaya hidup keluarga bapak. Ini Sandra Dewi aja, Pak, yang suaminya korupsi 200 triliun. Cara makan aja lebay. Jadi nggak kepikiran selebay apa keluarga bapak. Kalau mau isi bensin mobilku ya kan, Kalau ini sengaja bukan lah aku berapa menyisihkan berarti? uang Berapa tadi berarti? supaya bisa terbeli Pertamax. Berniat agar mobilku ini tahan lama, penyaringnya nggak bolak-balik diganti ya kan, biar mobilku ini tetap sehat. Rupanya ya kan, pemerintah Puki Mai ini ya kan enak dia membuat peraturan, rupanya ya kan ditipunya seluruh masyarakat Indonesia ini. Pertamax itu rupanya Pertalite. Ngapain coba dari dulu ku isi Pertamax ya kan mahal-mahal. Gak ikhlas aku ya yang udah ku bayar Pertamax itu, rupanya kalian isi mobilku itu dengan Pertalite. Gak ikhlas aku dunia akhirat. Nggak ikhlas. Matilah kalian nanti terbalik-balik di akhirat sana ya. Iya, gak ikhlas aku ya. Kurasa bukan cuman aku gak ikhlas ya, kurasa seluruh masyarakat Indonesia yang udah kalian tipu ini gak ikhlas. Jadi gak usah kalian buat akal-akalan, buat peraturan ya kan, masyarakat menengah ke atas gak bisa pakai Pertalite ya kan, harus Pertamax. Rupanya kan isi juga nya Pertalite. Hah? Di mana otak kau itu ya Allah? Di mana? Bukan cuma sekedar BBM oplosan, kali ini gue mau ngejelasin modus korupsi di PT Pertamina Patraniaga yang mengakibatkan kerugian hampir 1 kuadriliun dalam 5 tahun. Menurut Kejaksaan Agung, seenggaknya ada 3 modus korupsi yang dilakukan oleh para tersangka. Pertama, tersangka mengatur kebijakan produksi kilang minyak domestik agar berkurang sehingga mengharuskan impor dalam jumlah besar. Padahal kapasitas dalam negeri itu banyak, tapi dengan berbagai kesepakatan, akhirnya produksi minyak mentah dalam negeri itu mereka tolak. Nah, kalau impor, ada lebih banyak celah untuk permainan harga, komisi, dan keuntungan yang bisa masuk ke kantong mereka. Karena harga minyak impor ini jauh lebih mahal daripada produksi lokal. Dampaknya jelas, harga BBM yang dijual ke masyarakat jadi lebih tinggi karena komponen dasar harga BBM ikut naik. Bukan cuma itu, harga ini juga jadi dasar perhitungan subsidi BBM oleh APBN. Sehingga artinya negara harus menanggung subsidi BBM yang semakin membengkak. Modus kedua, tersangka memanipulasi pengadaan dan kualitas BBM. Menurut Kejagung, tersangka melakukan administrasi pembayaran untuk pembelian RON 92 padahal yang dibeli adalah RON 90 atau di bawahnya. Nah, inilah yang bikin adanya isu oplosan dari RON 92. Jadi yang dibeli Pertamina adalah RON 90 lalu dilaporkan adanya pencampuran atau blending di depo untuk menjadi berlabel RON 92. Tapi sebenarnya bisa nggak sih RON 90 itu dioplos menjadi RON 92? Kalau yang udah gue coba cari, nilai oktan ini betul bisa dinaikkan dengan HOMC atau berbagai oktan booster kayak etanol, MTBE, TBF ataupun TBA. Nah, tapi pihak Pertamina sendiri bilang bahwa nggak ada perubahan nilai oktan yang dilakukan pada saat blending. Yang dilakukan hanyalah penambahan zat aditif untuk performa mesin dan juga penambahan zat pewarna. Kalau gitu, berarti sebenarnya bisa aja yang dijual ke masyarakat adalah RON
RON 90 yang dikasih pewarna biru, atau ada manipulasi lain yang sebenarnya ditutup-tutupin. Modus ketiga adalah adanya markup biaya pengapalan sebesar 13-15% yang mengakibatkan kebocoran uang negara. Gue udah coba nonton banyak wawancara dengan pihak Pertamina dan juga rapat dengan Komisi 12 DPR. Pertamina sendiri membantah adanya BBM oplosan. Katanya semua Pertamax yang dijual ke masyarakat itu sudah sesuai spesifikasi. Anehnya, pihak Pertamina ini seperti mendapat pembelaan dari pimpinan sidang DPR seolah meremehkan dugaan oplosan ini. Nah, Kejagung ternyata kembali membantah bantahan tersebut bahwa temuan penyidik tidak seperti itu. Penyidik menemukan ada RON 90 atau di bawahnya yang di-blending dengan RON 92. Kasus ini bukan cuma soal BBM oplosan, tapi menunjukkan bagaimana tata kelola migas di Indonesia itu sangat mudah dimanipulasi. Harusnya jelas ada pengawasan yang ketat dari Lemigas Kementerian ESDM. Pertanyaannya, jika sudah terjadi selama 5 tahun lamanya, apakah artinya semua pihak ikut bermain, terlibat, dan mendapat bagian? Heran aku sama pejabat-pejabat itu. Ya, rakyat itu beli Pertamax, bayarnya pakai Pertamax, dan berusaha beli Pertamax supaya tidak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi malah sama pejabatnya dikorup. Jadi yang harusnya bahan bakarnya itu Pertamax ya, kalau kita beli Pertamax ternyata itu Pertalite, ya nggak sih? Walaupun dari pihak mungkin Pertamina atau apa, aku kurang tahu juga, katanya sudah klarifikasi bahwa yang digunakan oleh rakyat itu bukan Pertalite tapi Pertamax. Percaya nggak? Nggak tahu ya. Mau percaya juga susah. Intinya begini ya. Direktur Pertamina itu kan sudah kaya raya, gajinya udah banyak. Itu. Kenapa masih tega korupsi? Ini yang sangat dirugikan rakyat. Rakyat itu sudah berusaha supaya tidak menggunakan BBM bersubsidi untuk orang-orang yang memang mampu, ya kan? Tapi tega sekali tuh, tega sekali bener. Nggak ngerti. Untungnya aku nggak pernah pakai. Aku pakai swasta, ya. Udah jelas nggak ngerti lagi. Emang gajinya kurang apa? Ini kasihan loh ya, rakyat itu udah cari duit susah, terus kemudian dikorupsi sama pejabat-pejabat. Mau percaya gimana? Coba ya, merembet lagi ya, orang yang bayar pajak juga pasti juga mikir kalau dikorup-korup kayak gini ini. Padahal ya itu tadi, pejabat-pejabat itu gajinya besar banget, sementara orang yang menggunakan, yang beli Pertamax itu kadang-kadang nyisih-nyisihin, hemat-hemat supaya beli Pertamax, supaya kendaraannya itu mesinnya bagus, karena mungkin oktannya lebih tinggi, malah dikorup. Ya katanya sih itu tetap yang dibeli Pertamax ya tetap Pertamax, bukan Pertalite, tapi nggak ngerti ya percaya apa enggak. Ayolah yang punya hati ya. Kalian tuh pejabat-pejabat gajinya udah sangat tinggi, dan aku tuh lihat ya ketika ditangkap kejaksaan ya, face-nya biasa banget, kayak nggak ada penyesalan, kayak nggak sedih. Ya mungkin inilah karena memang hukuman untuk koruptor itu di negara kita itu mungkin masih ringan. Ada yang korupsi berapa triliun kemarin itu, hukumannya 6,5 tahun, walaupun jaksanya banding akhirnya jadi 20 tahun. Tapi kan untuk korupsi yang triliunan aja hukumannya, coba kalau hukumannya itu setimpal hukuman mati atau hukuman apa, pasti pada takut gitu, karena hukumannya ya ringan sih untuk korupsi yang triliunan itu. Ayolah yang punya nurani, sekali lagi yang punya nurani. Ini yang pasti dirugikan juga rakyat, walaupun sudah dibantah, sudah klarifikasi bahwa yang beredar atau yang digunakan rakyat itu tetap Pertamax bukan Pertalite. Tapi percaya apa enggak ngerti. Yang pasti ya jangan dikorupsi, itu aja ya. Kita mau pakai Pertamax ya kasih Pertamax, ya sesuai lah. Rakyat udah sulit cari duit, dikorupsi aja. Kan kata gue juga dari dulu, udah mendingan kita kalau isi bensin tuh ke Shell aja ya. Kalau dulu gue mikirnya pertama Shell itu premium gitu ya, lu sabar, nggak diburu-buruin gitu kan, kaca mobil dilapin, terus lu nggak perlu ngantri gitu kan, pokoknya kesannya premium deh. Apalagi lu pada yang mampu beli Pertamax ya, udah mendingan lu pindah aja ke Shell daripada murahan dikit tapi lu dibohongin. Sama aja, rugi bandar sayang ada. Udah pada pindah aja ke Shell. Bahkan dulu gue punya ya
beberapa temen gitu ya yang mobilnya tuh bagus-bagus, menurut gue mobilnya mewah-mewah, itu mereka eksklusif cuman mau isi di Shell, bener-bener nggak mau di pom bensin lain, cuman di Shell doang mereka mau isi. Jadi kalau misalnya udah mau mepet-mepet nih, udah mau habis bensinnya, mereka harus nyari tuh Shell terdekat tuh di mana gitu, karena menurut mereka nih beda kalau isi di Shell tuh mobilnya di bawahnya tuh lebih enak, lebih halus gitu. Sementara gue kan kagak paham ya begitu-begituan, gue pikir sama aja, ternyata bener racikannya beda ya. Meskipun Shell tuh mahal gitu ya wajar, ada harga ada kualitas. Ada kualitas. Masih nggak apa-apa ya, masih wajar daripada harga mahal isinya bodong. Rugi yang ada. Udah makanya lu pada nih ya, udah kata gue juga pindah aja ke Shell. Ya atau pindahlah ke brand-brand yang lain gitu ya. Daripada kita dibohongin mulu. Oke teman-teman, itulah tadi video dari Mama yang melontarkan keluhan-keluhan, keresahan-keresahan mereka yang masih belum lego atas korupsi yang terjadi di Pertamina. Kira-kira kalau kalian jadi mereka yang dirugikan, tapi sebenarnya pasti kalian dirugikan mengenai Pertamina ini, maka dari itu tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar sekarang juga.